saudaraku Bapak Saudari, sungguh kami merasakan pemeliharaan dalam hidup kami. Engkau mentahirkan kami, mencuci hati jiwa kami dengan kuasa darah Kudus-Mu, sehingga kami Kau layakkan berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Curahkan Roh Kudus 20 porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir dalam tubuh jiwa hamba-Mu, untuk seluruh kekasih-kekasih-Mu Kau berbicara, untuk seluruh Indonesia, untuk bangsa-bangsa Kau berbicara saat ini, yang kami nanti-nantikan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami akan menyongsong kedatangan yang kedua kali dengan keteguhan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan akan menggenapi semua firman-Mu. Nubuatan-nubuatan para nabi, para rasul akan Engkau genapi. Dan saat ini kekuatan Roh Kudus berbicara Engkau melalui kehidupan hamba, pakai dan urapi hamba-Mu menjadi berkat untuk setiap pribadi umat-umat-Mu yang ada di Indonesia, yang ada di berbagai benua di jagat raya ini. Roh-Mu akan menjangkau mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kasih dan rahmat-Nya yang kita alami dalam hidup ini. Kita akan lanjutkan tema siapakah Satria Peningit menurut Kitab Wahyu, yang disebut Kitab Wahyu dari Kejadian sampai Kitab Malaki, dari Injil Matius sampai kitab yang terakhir, itu pewahyuan Tuhan kepada umat-umatnya, kepada para nabi, para rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan satria, itu dalam bahasa Indonesia satria, seorang satria memiliki suatu keteguhan iman di dalam Tuhan. Dan untuk bahasa Jawa itu satrio piningit, dipingit, dikhususkan. Ini Indonesia secara menyeluruh. Indonesia menantikan dilantiknya, dimunculkannya yang namanya satrio piningit itu dari segala lapisan mengharapkan itu, dan dari segala lapisan orang-orang yang memiliki kepekaan batin, ulaing batin kalau dalam bahasa Jawa. Mereka mendapatkan suatu petunjuk, tetapi mereka tidak mengatakan satrio piningit itu si A, si B, tidak. Ada juga yang mengatakan seperti itu kalau saudara melihat di YouTube. Tetapi saya menyampaikan ini bukan karena YouTube, bukan karena pemberita-pemberita yang lain. Yang saya sampaikan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 41 itu nanti geraknya, ini nanti kita akan baca itu Yesaya pasal 41 sampai berikutnya itu nanti geraknya. Kalau itu nanti dilantik, kita nantikan itu kedatangannya. Amin. Dan Yesaya pasal 46 itu nanti digambarkan itu seperti Wahyu pasal 10 dari ayat 1 seterusnya.
Itu keberadaan Yesaya pasal 46. Saya mendengarkan tadi suara dari Roh Kudus begini. Saya suruh kamu mendengar suaraku, tidak mendengarkan pemberita-pemberita yang lain. Yang kamu lihat aku, bukan mereka. Jadi suruh fokus kepada Tuhan kalau persiapan firman. Tidak usah ngurusi orang lain, itu bahasa Jawa. Tetapi bukan berarti kita tidak membutuhkan organ yang lain. Karena kalau pelita emas itu sedang dibentuk, ya sudah nurut saja. Kalau pembentukan pelita emas itu berbeda dengan pembentukan meja roti sajian. Pembentukan mezbah dupa juga berbeda dengan pembentukannya meja roti sajian. Ini saudara perlu pahami. Jadi kalau saudara merindukan dipimpin atau mendengarkan petunjuk-petunjuk seorang tokoh itu nanti, itu yang ada di sini saudara. Di kitab suci itu kalau yang saya terima, kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di Indonesia menerima dengan cara saudara, silakan. Tapi yang saya teliti, yang kita teliti ini ada tokohnya, sudah saya sampaikan. Tokoh yang pertama itu Musa, tokoh yang kedua itu Yusuf. Ini saat ini saya akan sampaikan lagi tokoh yang namanya Yusuf. Tokoh yang namanya Yusuf itu kita lihat ciri-cirinya. Dan nanti tokoh yang akan muncul, ini kepercayaan saya, keyakinan saya dalam Alkitab, itu tokoh rohaniawan. Tokoh orang yang kental sekali dengan hadirat Tuhan. Itu bukan tokoh yang kejam, bukan tokoh yang horor, bukan tokoh yang menakutkan, bukan. Tetapi betul-betul ini tokoh nanti tokoh yang ramah untuk masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat ke atas. Seorang tokoh ini nanti sangat memperhatikan rakyat kecil, rakyat menengah, baik yang tidak memiliki kedudukan, yang memiliki kedudukan tengah, atas. Ini sangat memperhatikan. Kalau saya teliti di sini di Alkitab ini. Amin. Jadi tokoh ini nanti sangat meluas. Kemarin sudah minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai siapakah Yusuf ini. Dan sekarang yang kita teliti, siapakah Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Bukan menurut si A, si B, bukan. Tapi menurut ini. Alkitab ini buku yang tertua di dunia ini. Dan isinya adalah petunjuk-petunjuk Allah yang maha besar, pencipta alam semesta. Amin. Saudara yakin Alkitab ini isinya firman Tuhan? Pribadi Allah yang maha sempurna. Sebab itu saudara, saya ingatkan lagi di sini, setahap demi setahap saya sampaikan ini. Ciri-ciri Yusuf, dia itu mendapatkan suatu keuntungan yang besar itu apa? Itu. Ciri-cirinya apa kok Yusuf itu selalu disertai Tuhan? Jadi Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Saudara baca dulu karena waktu minggu yang lalu belum dibaca.
Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini ayat 3. Yusuf itu menjadi budak belian, saudara, menjadi pembantu, menjadi buren, pembantu, budak belian, dibeli oleh Potifar. Dibeli dari mana ini? Dari saudara-saudara Yusuf yang jual. Nah, sekarang ayat 3 ini setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini nanti ada rahasia yang membuat Yusuf itu selalu disertai Tuhan, yang selalu Yusuf itu dibuat berhasil segala pekerjaan oleh Tuhan. Saudara teliti, saudara catat baik-baik di benak, supaya nanti saudara tidak saling menyalahkan si A kok diberkati, si B diberkati, aku si C kok enggak seperti si A. Rahasianya ini apa? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kekuasaan dalam rumahnya dan atas segala perintahnya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Berarti Yusuf itu membawahi pekerja-pekerja yang di situ. Segala yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Segala sesuatu yang diperintahkan Yusuf untuk mengerjakan itu, Tuhan membuatnya berhasil. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok paratnya. Inilah dia, saudara. Apakah karena elok paratnya, sikapnya itu manis? Ini sudah sukses loh, saudara. Ini sudah sukses. Yusuf sikapnya manis, memiliki sopan santun, memiliki etika kerendahan hati di hadapan sesama. Berarti apa ini? Menurut mengikuti perintah-perintah Tuhan. Catat baik-baik. Nah, saudara ingin disertai Tuhan seperti Yusuf? Ini nanti yang namanya satrio piningit kalau dilatih itu seperti ini. Apa yang dikerjakan dibuat sukses oleh Tuhan, dibuat berhasil. Nah, saudara, tidak usah jauh-jauh ke sana. Ayo kita memiliki sikap hidup seperti Yusuf ini, supaya berkat-berkat yang turun dalam kehidupan Yusuf itu, penyertaan Tuhan yang turun dalam kehidupan Yusuf itu juga turun dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, temanya bukan tema horor, bukan tema dunia, tapi ini tema yang sangat indah, miliknya Tuhan. Ada dalam Yesaya pasal 46, bahwa dari negara yang berlambang burung Garuda, Tuhan akan pilih satu orang menjadi pemimpinnya. Pemimpin itu nanti akan menjadi berkat untuk rakyat, menjadi berkat untuk raja pemerintah.
Ini tertulis dalam kitab suci. Haleluya. Saudara, rahasianya apa ini? Yusuf begitu dibuat sukses hidupnya oleh Tuhan, selalu disertai Tuhan. Di tempat yang sempit Tuhan menyertai. Coba, apa rahasianya? Kita baca ayat 9 sekarang. Ini kuncinya saudara, garis bawahi isi Alkitabnya ini. Silakan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Terima kasih, sampai di situ. Saudara, Yusuf itu yang pertama percaya kepada Allah yang Maha Besar. Tuhan yang Maha Besar. Saat istri Potifar itu jatuh cinta sama Yusuf, membujuk-bujuk untuk tidur bersama-sama, Yusuf menolak. Ini kuncinya keberhasilan, kesuksesan Yusuf. Biasanya dunia pada umumnya, kalau sudah sukses ekonominya, tawaran seperti ini mesti diikuti. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, banyak orang hancur, banyak tokoh-tokoh yang namanya tokoh masyarakat yang jatuh karena wanita yang menggoda. Banyak pengusaha-pengusaha yang hancur karena perselingkuhan. Banyak keluarga yang sudah diberkati, punya anak 1, 2, 3, 4, 5, tinggalkan. Istri tinggalkan, suami ganti istri lain lagi. Itu sangat banyak. Hancurnya karena wanita ini. Tetapi kalau wanita yang menjadi istri yang baik, memiliki suami satu, memiliki seorang laki-laki, istri satu, menurut Alkitab ini, itu selalu diberkati Tuhan. Istri saya itu baik, istri saya satu-satunya, dia memiliki suami saya satu-satunya, dikaruniai, dikasih karunia 3 anak, 2 menantu, 1 cucu, bentar lagi akan disusul, berarti cucunya akan 2, diberkati. Bukan berarti semua wanita itu menjatuhkan, bukan. Seorang wanita yang seperti istrinya Potifar itu mau menjatuhkan Yusuf. Ini sebetulnya saudara baca aja ini, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu yang di hadapan Yusuf saat itu. Galatia pasal 5 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi kalau sudah seperti situasinya seperti Yusuf itu selalu berhasil, saat tawaran seperti ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, terus amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih.
Ini firman. Saat itu yang menghimpit Yusuf di rumah Potifar setiap hari, saudara, dibujuk-bujuk untuk melakukan percabulan dengan istri Potifar. Setiap hari. Coba, kalau sudah orang jatuh cinta, dibujuk, yang terakhir yang Yusuf hadapi itu, Yusuf dipaksa. Seisi rumah itu semua karyawan lain disingkirkan. Dah, kamu jangan masuk dulu, menjauh dulu, di rumah ini cuma aku sama Yusuf. Sudah cukup, beres. Yusuf dipaksa di situ. Tetapi kisah berikutnya, Yusuf melarikan diri. Sampai bajunya itu diseret, ditarik, ditinggal sama Yusuf. Tidak sayang sama baju itu. Saudara, ini kemenangan yang Yusuf hadapi. Yusuf mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Ini ya, setelah menang ini sekali lagi diingatkan, kalau saudara dianugerahi kesuksesan, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, ini pertama ya, dasar ya. Kalau saudara ingin sukses disertai Tuhan seperti Yusuf, yang membuat Yusuf itu selalu berhasil apa yang dikerjakan. Ingat ayat 9, Allah selalu menyertai Yusuf. Apakah harus berbuat dosa yang besar ini kepada Allah dan kepada sesama, menyakitkan hati sesama? Jadi kalau orang itu selingkuh, gak punya istri, selingkuh dengan istri orang lain, itu menyakitkan hati sesama, menyakitkan hati suaminya, sesamanya itu juga menyakitkan hati Tuhan. Ini dicatat baik. Ini dasar untuk orang itu sukses. Nah, sebelum melakukan percabulan itu, mata bekerja, mata. Pikiran kotor. Nah, sekarang iblis itu mengotori pikiran. Tidak di jalan-jalan, sekarang di YouTube itu banyak sekali gambar-gambar porno itu, film-film porno banyak. Sebab itu hindari itu. Supaya apa? Seperti Yusuf. Aku percaya Tuhan itu menyertai aku. Yang membuat aku berhasil Tuhan, bukan aku, bukan pekerjaanku semata-mata, tapi janji Tuhan yang aku imani. Ayo, ini Tuhan merindukan Bapak Ibu, pemuda-pemudi, semua yang ada di sini berhasil. Haleluya. Haleluya. Saudara mau berhasil? Tinggalkan ini. Sifat-sifat pikiran cabul, telinga cabul, mulut cabul. Kalau udah bicara masalah cabul, berkata masalah cabul, wah, sukacita, tertawa, terbahak-bahak, melihat film-film porno itu, wah, seperti makan makanan yang enak, padahal itu merusak jaringan-jaringan otak. Merusak jam-jam berdoa, merusak kepribadian Kristus yang ada dalam hidup kita. Jadi pikiran cabul, melihat, padahal kan tidak ada apa-apa, gambar doang, no? Coba, saudara jangan anggap sepele. Kalau saudara ingin berhasil, ini dasar. Nah,
Berikutnya, ini Tuhan katakan supaya ini dimatangkan. Aku akan menyertai mereka sampai firman ini mendarat di batin jiwa ini. Pikiran cabul, perkataan cabul itu dihindari. Telinga cabul itu kalau mendengar kisah-kisah cabul itu, wah, nyuwun sewu ya, matane melek. Tapi nek mendengar firman, dungkluk, bilangnya hormat. Kalau saudara ingin diberkati banyak, simpan firman sebanyak-banyaknya. Imani, yakini kondisi apapun saudara yang akan terjadi. Kisahnya Yusuf itu menghadapi kelimpahan, menghadapi kesukaran. Dia ada di situ. Masa sukar dia malah menjadi Perdana Menteri. Tapi ini proses yang menghimpit ini. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan mungkin. Dibujuk. Antara buatkan kopi, buatkan teh, diperhatikan ini dan itu. Ini kehidupan sehari-hari ini. Sebelum munculnya Satrio Piningit ini, ayo kita siapkan diri. Kalau Satrio Piningit itu nanti dilantik Tuhan, perkataannya itu seperti api. Tapi api kasih Tuhan. Yang taat nuruti diberkati seperti Yusuf diberkati. Tapi yang tidak taat kebakar hidupnya. Terbakar hidupnya. Jadi perkataannya seperti api, seperti air. Menyejukkan dan memberikan suatu gairah. Api kan gitu. Tetapi kalau yang melawan tidak mentaati, mengalami bencana. Ini saudara. Jadi firman yang mendarat. Kuncinya di mana Yusuf selalu disertai Tuhan? Kejadian pasal 39 ayat 9. Baca lagi di situ. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku. Terus, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Terus, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, terus pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, saya mau tanya, Yusuf itu laki-laki normal enggak? Saya tanya lagi, Yusuf laki-laki normal enggak? Normal, saudara. Di saat sudah dilantik, umur 30 tahun, dia mendapatkan istri, dia punya anak. Manase dan siapa satunya? Efraim. Normal, saudara. Mengapa Yusuf mendapatkan kekuatan sedemikian? Ayat 9. Percaya Allah yang Maha Besar menyertai, memimpin hidupnya. Dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Dibujuk-bujuk, saudara. Ingat, dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara ada yang bujuk untuk melakukan kejahatan, tolak dalam nama Yesus Kristus. Itu menyakitkan hati Tuhan, merusak pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya saudara, ini
mendarat dalam hati. Jadi Yusuf itu seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Nah, saudara, yang dimunculkan Yusuf apa di situ? Selalu Allah. Ya, saya baca lagi. Mungkin, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi percabulan itu merupakan perbuatan dosa yang besar dan berdosa kepada Allah. Saudara siap untuk mendapatkan penyertaan Tuhan? Saya siap disertai Tuhan, dibimbing Tuhan. Pemuda-pemudi siap disertai Tuhan? Saudara siap pekerjaan saudara dibuat berhasil oleh Tuhan? Kuncinya ayat 9. Milikilah takut akan Tuhan. Milikilah keyakinan yang kokoh di hadapan Tuhan. Jangan sampai nanti kalau Tuhan sudah membuat saudara berhasil, terus saudara membusungkan dada, akulah manusia yang paling sukses. Jangan, saudara. Kalau ingin selalu disertai Tuhan. Nah, Yusuf ini selalu disertai Tuhan karena yang ditonjolkan itu kuasa Tuhan. Sekarang kita baca apa yang dilakukan orang yang mengandalkan Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saudara baca ya. Silakan. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Saudara, mengenai penyembah itu posisinya adalah posisi di Mezbah dupa. Di sana ada ukupan. Ya. Di Mezbah dupa itu di sana Mezbah dupanya dulu itu dibuat 4 persegi. Setiap ujung sudutnya itu ada tanduk-tanduknya, 4 tanduk itu. Itu artinya kalau orang itu suka menyembah Tuhan dengan cara yang tepat dan benar, itu mendatangkan kuasa dari Tuhan. Tanduk itu bicara kekuatan, kuasa. Mendatangkan kuasa dari Tuhan. Ini yang nama Yusuf itu suka menyembah Tuhan. Jadi orang kalau katakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tindak lanjutnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Rohnya menyembah Dia, lahirnya hidup sehari-hari, hidup dalam tuntunan kebenaran firman. Ini. Jadi bukan cuma di saat haleluya puji Tuhan di kamar, di tempat ibadah atau tempat-tempat khusus dan saudara untuk menyembah Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari itu mencerminkan bahwa dirinya itu adalah pengikut kebenaran, menyembah dalam roh dan cara yang benar, hidupnya benar. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kebutuhanmu akan ditambahkan. Berarti yang utama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ya toh? Ngikuti.
Yang depannya, biarlah namamu selalu dikuduskan dalam hidupku. Terus berikutnya, biarlah kehendakmu itu jadi dalam kehidupanku. Berikutnya itu baru minta rezeki secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa Bapa kami sudah dituntut sedemikian runtut mencari kerajaan Allah. Ayo ditambah, dikhususkan waktu untuk Tuhan, untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. 4 tanduk di Mezbah dupa itu bicara kekuatan Allah. Tapi untuk membakar ukupan itu, apinya dari mezbah kurban bakaran. Diambil dari mezbah kurban bakaran, api itu untuk menyalakan ukupan, ditaruh di atas mezbah dupa. Jadi untuk menyembah Tuhan bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena kuasa kurban Kristus. Sehingga itu mendatangkan kekuatan kuasa untuk menolong, juga untuk doa syafaat ke segala penjuru mata angin. Kuasa itu, kuasa datang untuk menolong orang-orang yang didoakan. Amin. Jadi ini makanya Yusuf selalu disertai Tuhan. Yusuf juga menyembah, memuliakan Allah kakeknya yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu bapaknya kan Yakub namanya. Ini saudara, jadi rahasianya di sini. Nah, kalau sudah menyembah Tuhan, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun untuk menolong. Itu kita baca Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan 15. Itu saudara baca, silakan sampai 18, 21, 26. Itu ayat-ayat yang perlu menjadi berkat untuk kita sampai Tuhan datang. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yang sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terima kasih. Jadi kalau menurut firman Tuhan itu mengutus penolong, yaitu Roh Kudus. Coba, waktu Yusuf itu di rumah Potifar, dia sendiri, tapi roh yang tidak kelihatan, yang maha besar itu selalu menyertai pekerjaan tangannya Yusuf. Ini Roh Kudus, saudara. Roh Kudus dengan Roh Allah itu satu. Nah, nanti Satrio Piningit yang dinanti-nantikan di Yesaya pasal 46 itu, menurut kitab suci loh ya saudara, saudaraku, bapak ibu di Indonesia, ini di kitab suci saya ini, itu nanti akan disertai Roh Allah yang maha besar. Karena apa? Untuk menolong seluruh lapisan umat manusia. Sudah saya sampaikan depan tadi, menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kalau ada yang bertanya begini, kok Bapak yakin itu? Yakin karena sudah dialami Yusuf. Di tengah-tengah krisis, Yusuf tidak mengalami krisis, tapi malah membagi-bagi berkat. Kalau hal ini saudara alami, aku tidak senang. Apa saudara senang dipakai Tuhan?
Silahkan kalau saudara senang untuk dipakai untuk menjadi penyalur berkat. Kalau menjadi penyalur berkat, apakah dirinya tidak diberkati? Ya, dirinya diberkati, makanya disalurkan kemana-mana. Ke seluruh Mesir, Kanaan, diberkati melalui Yusuf di masa krisis. Saudara yakin? Kalau dalam memiliki firman ini, hai pengusaha, tetap maju, saudara akan sukses. Karena di saat nanti mengalami kekrisisan, saudara yang sukses. Misalnya baru mau bangkit gitu, misalnya saudara suka beli tanah untuk membangun tempat perusahaan-perusahaan, masa yang seperti saudara masuk beli, dan nanti kalau sekitar mau beli karena kondisi nanti mau bangkit, mereka ketinggalan, saudara sudah jalan. Menurut kitab suci, bukan menurut saya ya, menurut kitab suci, saya yakin kitab suci ini, Yusuf sukses karena roh Allah yang Maha Besar. Satrio Piningit yang akan dilantik Tuhan, Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 itu, dari negeri yang berlambang burung garuda. Kalau Tuhan munculkan nanti untuk menjadi berkat segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang di bumi. Bahasa di Indonesia ini bermacam-macam, saudara, membutuhkan kasih Bapa melalui pemberitaan Injil. Amin. Amin. Nah, saudara, ayat 26 ya, 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Roh Kudus pertama menolong, menyertai, ini menghibur. Kalau dihina, wah, mengenai hinaannya, apa bisa kamu seperti keadaan seperti ini? Kau melakukan seperti ini. Bahasa Jawa loh, saudara. Gandul Gusti terus, pegangan erat dengan firman, maju terus. Yusuf apa? Ada kisahnya Yusuf mundur? Tidak ada. Maju dan maju Yusuf itu. Ini kondisinya Satrio Piningit sekali menghadapi himpitan, tetap maju. Seperti Rasul Paulus katakan, aku memandang Allah kepada panggilan surga. Aku berlari-lari terus sampai mencapai finish. Itu Rasul Paulus. Jadi kalau kita jalannya dituntun kebenaran firman, dia itu mengutus Roh Kudus, terus mendidik dalam segala sesuatu. Kenapa Yusuf kok bisa mengatasi di kerajaan, di rumahnya Potifar bisa, di saat dulu melihara kambing domba bersama saudara-saudara, dia bisa. Yusuf itu menerima petunjuk-petunjuk melalui Roh Kudus, dididik dalam segala sesuatu. Roh Kudus mengajar segala sesuatu dan selalu mengingatkan kebenaran firman dalam dirinya. Itu. Nah, terus saya ajak lagi saudara membaca di dalam Galatia 5 tadi ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya saudara, ini yang dimunculkan dalam diri Yusuf tadi kan buah roh, ada penguasaan diri. Tunggu, kalau Yusuf tidak ada penguasaan diri, digoda istri Potifar, adakah sejarah Yusuf seperti dalam kitab ini? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau saudara itu dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibumu, lahir dipelihara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara.
Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Roh Kudus akan selalu menuntun, menyertai saudara. Yakinlah, Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Kita renungkan firman Tuhan ini, kita akan nyanyikan pujian.
Kekuatan yang dialami Yusuf, kekuatan yang dinikmati Yusuf, turun saat ini memenuhi setiap pribadi, turun saat ini menjamah setiap pribadi, sehingga ada kekuatan untuk lari meninggalkan dosa, sehingga mengalami kemajuan dalam kehidupan anak. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, semuanya telanjang, semuanya terbuka di hadapan Allah yang Maha Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa Surgawi, Engkau memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, disucikan dengan kuasa darah pengorbanan, disempurnakan dengan kuasa kebangkitan, sehingga seiring pemakan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami menerima kekuatan baru, kami menerima pembelaan Tuhan, kami menerima penyertaan Tuhan. Roh Tuhan yang menyertai Yusuf juga menyertai setiap pribadi, lepas pribadi anak-anakmu yang ada di Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Setiap pribadi Engkau memberkati, setiap pribadi Engkau lawat saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, imam yang lain berkati kelurahan dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga atas kasih rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau yang akan membuat kami berhasil
seperti Engkau menyertai Yusuf. Kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah. Kekuatan yang menyertai Yusuf menyertai kami. Kekuatan untuk lari dari dosa, meninggalkan dosa, mengalir dalam tubuh jiwa kami saat ini, sehingga kami mengalami kemajuan seperti yang dialami oleh Yusuf. Terima kasih. Kita akan tunggu Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari saudara, pertaruhkan di atas kuasa korban Kristus segala pergumulan. Dia mati, Dia bangkit untuk kita. Pertaruhkan, yakin Tuhan menolong hidupmu. Pertolongan itu akan turun. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Tuhan, Maha suci Roh Kudus, Maha suci Bapa. Yusuf seorang diri, Yusuf seorang diri, tapi karena Yusuf menjaga kemuliaan hati, kerendahan hati, kesucian hati, pikiran, tetap berpegang teguh pada firman, Engkau menggenapi firman, sehingga seluruh rakyat Mesir mencari pertolongan oleh Yusuf. Seluruh Kanaan mencari pertolongan kepada Yusuf. Tiba saatnya, kalau hamba kekasihmu yang kupersiapkan, Sapiro Piningit yang kupersiapkan dari Indonesia ini, Indonesia akan diberkat untuk bangsa-bangsa. Setiap benua-benua akan mencari pertolongan dari Tuhan lewat Sapiro Piningit. Di saat ini sedang dipinggit, sedang dipersiapkan. Entah siapa manusia itu yang telah persiapkan sejak dari kandungan ibundanya. Kalau saat ini sedang mulai proses himpitan seperti yang dialami Yusuf, turunkan Roh Kudus-Mu semakin kau lengkapi. Bapa surgawi, terima kasih. Kami yang mendengar firman ini, kami rindu untuk diberkati seperti Yusuf. Anugerahkan kekuatan baru saat ini untuk kami meninggalkan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh firman Tuhan, sehingga kami layak disertai Tuhan seperti Yusuf. Baik pekerjaan yang di ladang, yang di rumah, yang diusahakan Potifar saat ini dibuat berhasil saat ini. Roh Kudus tidak berubah. Dahulu, kemarin, detik ini, sampai selama-lamanya. Namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintahan bangsa negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, disertai dengan kuasa Allah. Berkati TNI, Polri, berkati para dokter, tenaga kesehatan, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah, tenaga yang terpersiapkan untuk memberkati Indonesia dari perbatasan
dari pusat sampai di perbatasan-perbatasan. Penyertaan Tuhan turun atas mereka. Hamba-Mu beserta dengan kuasa Tuhan, pakai untuk mempersiapkan diri dalam kegerakan hujan begini ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan kepada baik persembahan, buah suluk, ucapan syukur, persembahan tatanan. Kami aturkan kepada terimalah Bapa, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dengan kuasa kematian dan kebangkitan. Engkau mencurahkan berkat sampai berkelipat dalam kehidupan anak-Mu. Berkat-berkat dari timur, barat, utara, selatan. Tuhan sudah membukakan pintu-pintu rahmat Tuhan. Tuhan yang mendatangkan bagi orang yang melakukan firman, tinggalnya baik di desa, di kota, yang berladang, bertani, yang pegawai negeri, yang pengusaha. Tuhan yang mendatangkan keberuntungan, keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan mujizat dalam hidup. Terima kasih Bapak. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang kuliah di perguruan tinggi diberkati kesuksesan dalam menempuh pendidikan mereka. Dana dan yang dibutuhkan selalu cukup yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam puji hormat syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa Sang Putra dan Roh Kudus limpahkan dalam kehidupan kita. Iman Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan